Selamat siang, kali ini kita berada di Singapura, tepatnya di Little India. Dan Little India ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Singapura, yang memang dekat dengan kota. Dan tentunya kita coba kuliner khas India di sini ya. Kita berada di Al Mubin Restaurant dan kita pesan beberapa menu India ya, seperti halnya roti canai dan juga teh tarik seperti biasanya. Jadi kalau kita ke Singapura dan Malaysia ini memang seringnya kita selalu makan nasi kandar, nasi biryani, dan nasi lemak, dan minumnya pasti dengan teh tarik ya, atau kopi O dan lain sebagainya. Dan ini tepat kita berada di tengah pusat kota di Al Mubin Restaurant. Dan kita lihat apa aja hidangannya ada di sini. Yuk kita review. Nasi apa nih Ustaz? Nasi mandi. Biryani. Oh, nasi biryani dengan tandoori chicken. Ya seperti hari-hari kemarin. Cuma di sini yang membedakan di Al Mubin itu adalah roti cenainya. Dan tentunya restoran ini cukup terjangkau karena harganya mulai dari minuman sekitar $1,5 hingga total $5, dan untuk sekali makan ya di sekitar $10-12. Yang saya pesan di depan ini adalah roti cenai, di mana roti cenai itu terdiri dari kuah seperti halnya kuah-kuah rendang, dan itu dimakan dicocol menggunakan kuah yang ada depan ini ya. Dan kita coba untuk roti cenainya, jadi untuk memakan roti cenai seperti ini, dan langsung kita coba. Jadi rasanya pun cukup oke ya. Kita tadi sudah dari Little India ya, dan memang di sekitar kawasan Little India ini memang seperti halnya mininya India. Dan kita lihat memang suasana perkotaan di Little India ini juga cukup rapi dan banyak juga orang India. Dan kita akan coba explore di Singapura ini menggunakan bus ya. Jadi antara satu destinasi wisata ke destinasi wisata yang lain cukup kita explore menggunakan bus. Oke, kali ini kita akan menuju Orchard Road menggunakan bus transport ya. Nomor 65 atau nomor 64. Karena memang sangat nyaman ya untuk jalan-jalan di Singapura ini menggunakan public transport. Oke, kali ini kita berada di salah satu destinasi mainstream di Singapura, yaitu di Merlion. Dan tadi perjalanan dari Little India kita menggunakan bus. Dan keadaan di sini cukup ramai seperti biasanya, apalagi di hari weekend. Dan kita lihat memang Merlion ini tetap menjadi destinasi wisata utama ya ketika kita ke Singapura. Nah, kita di Merlion ini memang ada beberapa sebenarnya rekomendasi kuliner khusus ya, seperti halnya roti ice cream, dan ada beberapa jus yang ada di sekitar kawasan sini. Dan tentunya ke Singapura ini tidak hanya foto-foto di ikon, tapi masih ada Masjid The Sultan dan di sekitarnya yang menurut saya cukup estetik ya untuk dijadikan salah satu destinasi wisata unggulan ketika Anda ke Singapura. Dan kita lihat tepat di depan sana merupakan Marina Bay Sands. Itu salah satu hotel termewah yang ada di Singapura karena berada di antara dua sungai ya, menghubungkan satu destinasi dengan destinasi yang lainnya. Memang harganya cukup mahal, namun kita lihat memang sangat estetik lah pemandangan yang ada di sini. Dan kita lihat keadaan di sini memang sangat crowded ya, khususnya di hari weekend. Dan memang kalau mau untuk jalan-jalan ke Merlion, menurut saya bangun aja pagi jam 6, jam setengah 6 pagi, bisa ngambil rute untuk lari pagi ya. Jadi bisa lari pagi dulu di sini dan melihat Merlion ketika di pagi hari pun tidak se-crowded ini. Kali ini kita berada di salah satu tempat jus yang berada di bawah dari jembatan dekat patung Merlion. Ini salah satu tempat yang biasanya saya kunjungi untuk cari minuman segar ya. Karena di sini memang terkenal dengan jus buah segarnya atau healthy juice, di mana di sini harganya cukup terjangkau, sekitar 4-10 dolar Singapura ya, sekitar 40.000 sampai 100 ribuan. Tapi kita lihat produk-produknya pun cukup berkualitas ya. Memang kalau produk-produknya ada di Singapura ini hampir semua produknya merupakan produk yang unggul. Nah, ini salah satu minuman yang kita pesan semua.
Ini tadi yang smoothies, ini watermelon, dan ini jus strawberry. Jadi cukup lengkap ya di sini dan memang harganya sekitar 6-10 Singapura dolar. Nah kita lihat memang jus stroberinya ini tidak pakai gula ya, jadi bener-bener rasanya rasa stroberi, jus dengan stroberi tanpa tambahan air. Dan memang dengan harga 70.000 ya cukup worth it lah. Halo, selamat sore. Kali ini kita berada di salah satu jalan di Bugis Street. Dan ini kita akan masuk ke dalam pasar, di mana pasar Bugis Street ini terdapat beberapa pakaian ya. Jadi sepanjang jalan ini kita lihat banyak orang jualan baju-baju dengan harga yang cukup miring ya, sekitar ya 150.000, 100.000 hingga harga sampai 500 ribuan. Dan ini tepat berada di Bugis Street. Kita akan jalan-jalan dulu. Kita lihat di Bugis Street ini memang tempatnya cukup estetik, di mana kita lihat sepanjang jalan itu digunakan untuk kegiatan swafoto. Dan mereka hingga sampai antri-antri, dan yang menjadi ciri khas adalah bangunan tuanya di sini yang diwarnai dengan beberapa warna-warna yang cukup cerah dan juga menarik ya. Ini kita berada di salah satu tempat, ini tempat masjid yang menurut saya paling cozy yang ada di Singapura, karena memang dekat dengan berbagai destinasi wisata yang ada di Singapura, khususnya di Jalan Arab atau Arab Street. Dan di Arab Street itu kita lihat berbagai destinasi itu cukup estetik ya, karena memang berwarna-warni dan banyak lukisan mural, dan tentunya banyak juga orang yang berjualan. Jadi di Arab Street dekat dengan Masjid Sultan ini terdapat berbagai destinasi yang mungkin Anda bisa kunjungi ya. Jadi kalau mau mengunjungi di Arab Street ini ya disempatkan aja untuk sholat duhur ataupun sholat maghrib, karena biasanya ketika kita perjalanan melakukan jamak dan juga qashar, yaitu sholat jamak dan juga qashar. Oke, kali ini kita berada di Arab Street, di mana memang tadi Arab Street ini sangat berdekatan dengan Masjid Sultan Singapura, dan ini menjadi ciri khas atau ikon yang ada di Singapura ya, yang berada di pusat kota. Nah kita lihat tepat di depan masjid ini terdapat salah satu tempat oleh-oleh yang memang ciri khas dari Singapura, mulai dari kaos, lalu berbagai craft atau kerajinan tangan dan lain sebagainya. Dan ini memang posisinya tepat berada di depan Masjid Sultan. Dan kita berada di Arab Street ini, kita lihat kiri dan juga kanan saya. Di sini berbagai tempat makan juga ada. Tentunya mulai dari masakan Turki, Arabian, Pakistan, India, semuanya di sini, bahkan hingga masakan khas Eropa pun juga ada. Dan yang paling kental di daerah sini yaitu memang kafenya pun cukup instagenik, dan kita lihat sebelah kiri maupun kanan mulai roti partisan, kopi dan juga pastry lain-lain itu juga ada di daerah ini. Dan yang menjadi ciri khasnya adalah warnanya cukup menarik ya, dengan corak warna yang saya rasa ini cukup bagus, dengan warna ciri khas seperti bangunan-bangunan yang diwarnai seperti di Timur Tengah. Yang menjadi daya tarik ketika ke Arab Street ini, kita lihat ada salah satu tempat souvenir ala-ala Turki. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah ke Istanbul ataupun Bursa, kita lihat ini cukup mewakili ya, dengan desain interior seperti ini, jualan lampu, jualan pernak-pernik yang seperti halnya kita lihat ada di Turki. Dan memang yang jualan di sana orang Turki asli, jadi bahasanya pakai bahasa Turki. Dan kita akan keliling sekitar jalan Arab Street ini ada apa aja.
Oke, di hari weekend ini kita lihat terdapat salah satu pertunjukan di sini, yaitu pertunjukan musik Melayu yang berada di Arab Street. Yuk kita simak seperti apa. Oke, ini salah satu destinasi lagi yang harus Anda kunjungi. Di sekitar Masjid Sultan ini terdapat salah satu restoran Arab, di mana restoran Arab ini menjual nasi biryani dan juga tandoori chicken, di mana masakan ini masakan khas dari Timur Tengah ya. Ada chicken biryani, ada mutton biryani, ada beef biryani. Nah, kita akan coba salah satu menu yaitu beef biryani yang ada di sini. Karena beberapa kali kita selalu makan ayam, dan kali ini kita akan coba makan beef biryani. Wah, ini kita sedang pesan. Memang keadaannya di sini sangat ramai, di mana Zam-Zam, ini namanya Zam-Zam Singapura ya. Jadi Zam-Zam restoran Singapura ini sangat ramai, dan kondisinya pun seperti ini. Oke, kali ini saya berada di Bandara Changi dan beberapa travel vlog seperti halnya Malaysia, Singapura sudah kita review. Mungkin akan back to basic lagi, kita akan review beberapa destinasi wisata yang ada di Indonesia dan juga beberapa villa yang instagenik yang ada di Bali, Batu, dan Jogja. Dan sampai jumpa di travel vlog berikutnya bersama saya Rizky Ramdan. Jangan lupa subscribe ya dan kunjungi website kita yaitu dreamholidays.co.id. Thank you.